Oke. Kalau ditanya nilai stasioner itu berarti pembuat stasioner. Nah, X ini namanya pembuat stasioner. Nah, substitusi ke fungsi aslinya kalian dapat nilai stasioner, gitu ya. Pembuat stasioner dapatnya dari mana? Sama dengan 0, kita dapat nilai X pembuat stasioner dari sini. Kemudian nilai X itu substitusi ke fungsi asli, kita dapat nilai stasioner. Kalau kita pasangkan pembuat stasioner dan nilai stasioner, kita dapat titik stasioner, gitu ya. Nah, kemudian jenis stasioner itu ada di bawah sini. Nah, jenis stasioner. Karena nanti akan ditanya juga ya. Jenis stasioner itu ada 4. Yang pertama adalah balik maksimum itu terjadi, nah kan kita nanti nggak menggambar grafik ya, tapi kita tahu nih tempat-tempat dia akan mencapai balik maksimum, balik minimum, sama belok itu di mana. Caranya adalah, nah ini perhatikan, supaya kita dapat balik maksimum, berarti nanti di gambar garis bilangan kita itu habis plus, gradiennya plus, kemudian min. Ya udah nih terbentuk dia balik maksimum. Kemudian yang kedua adalah balik minimum. Terjadi kapan? Nah, ini lembahnya. Kurvanya habis min, kemudian plus, habis turun, kemudian nanjak nih. Ya udah, ini adalah balik minimum. Kemudian yang ketiga, nah terjadi apabila, nah kalau misalnya nanti nggak berubah nih tanda di garis bilangan kita tuh habis plus, habis min, kemudian min, habis turun, kemudian turun. Ya ini yang di sini, ini belok turun namanya. Gradiennya min, kemudian gradien min. Tapi di sini ada pembuat stasioner, berarti dia namanya adalah belok naik. Yang keempat adalah belok turun. Nah, belok turun terjadi apabila, ya kasusnya kayak ini gambar di atas. Gradiennya habis min, oh yang naik yang ini nih, plus, kemudian plus, gradiennya nanjak. Nah, ini kayak COVID nih, grafik COVID ya. Plus, nah, kapan turunnya? Ini adalah belok naik. Kalau belok turun, kalau min, turun terus nih. Nah, ini kayak ini gara-gara perang ya. Pendapatannya atau kebutuhan pokok naik nih, pengeluaran naik nih, pendapatan menurun. Nah, ini adalah belokan. Tuh, teman-teman. Jenis stasioner ya. Jadi nanti kalau ditanya jenis stasioner jangan bingung nih antara 4 ini. Dia termasuk balik maksimum kah, balik minimum, atau belok naik atau belok turun berdasarkan gambar garis bilangan kita ya plus minusnya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke contoh soalnya dulu nih. Nah, teman-teman. Contoh 1, tentukan nilai dan titik stasioner dari fungsi bla bla bla. Nah, karena dia stasioner, syarat stasioner itu adalah syarat stasioner jika f akse x kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan nih bagi 3 ya. Bagi 3 dulu faktorkan. Ketemu nilai x-nya ada 2 nih. Nah, ini namanya adalah pembuat stasioner. Karena yang ditanya nilai stasioner, berarti substitusilah ke fungsi aslinya ya. X sama dengan min 2, 8, jadinya 8, min 8 tambah 8 hilang. 24 ya? Oke. X sama dengan 2, turunan ya. 8 tambah 8, 16, 24, berarti min 8. Nah, inilah yang disebut nilai stasioner. Nilai stasioner ya. Nah, kalau titik stasioner adalah 2, min 8. Nah, kalau jenisnya, nanti kalau misalnya ditanya ya, jenis stasioner, kalian harus menggambar garis bilangan dulu nih. Min 2 sama 2. Ini gradien ya. 0. Ini 0 substitusi ke fungsi turunannya ya ke sana. Masukkan ke f aksen. 0 berarti min 12. Min. Ini oke, berarti ini jenis stasionernya adalah min 2,20 max gitu ya. Saya geser dulu. Titik balik maksimum. Kemudian ini kan habis turun kemudian naik ya. Nah, ini berdasarkan tadi teorinya berarti 2,8 minimum. Nggak ada belokan ya karena tandanya selang-seling nih. Begitu. Apakah jelas teman-teman contoh 1? Siapa yang kelempar dari Zoom? Marcel? Oh, saya nggak ngerti, Bu. Yang mana, Kope? Ini nilai stasionernya min 8. Tapi ini syaratnya f aksen X harus sama dengan 0.
Jadi min 8 atau 0, Bu? Eh, Eh, loh, gimana? loh, Ini kayak syarat gitu, Bu. syarat turunannya. Nanti dari sini dapat X. Ini adalah pembuat stasioner nih. XS ini pembuat stasioner. Nilai stasioner itu adalah gini nih. Bentar, kita lihat ke grafiknya ya. Nggak ada grafiknya. Jadi gini, Kope. Kan nanti grafik kita pakai grafik yang ini aja deh. Nah, ini. Kita punya gambar grafik nih, tapi kita nggak gambar grafik, Kope, nanti. Kita cuma tahu maksnya ini sebenarnya di mana sih. Nah, yang disebut nilai stasioner itu adalah di sini Y-nya. Kenapa? Karena dia adalah maksimum nih, titik balik maksimum gitu ya. Nah, nilai Y-nya itu adalah yang disebut nilai stasioner. Oke? Tapi saat mencari stasiun sama dengan 0, yang sama dengan 0 itu F aksen X. Oke? Gradiennya. F aksen X kan gradien. Nah, ini saat gradien 0, saat gradien 0, saat gradien 0. Saat di mana tuh X-nya dicari. Dapat, oh saat X-nya A, saat X-nya B, saat X-nya C. Terus nilainya berapa? Nah, ya udah. A ini substitusi ke fungsi aslinya dapat nilai maksimum. Kemudian tapi ini nilai maksimumnya itu nilai lokal ya, maksimum lokal ya. Maka disebut nilai balik maksimum. Nah, ada kata-kata balik ya. Balik itu adalah maksimum lokal, minimum lokal. Itu Apakah apa, Bu? terjawab? Oke, Maksimum Mas? minimum lokal itu apa? Lokal itu ini balik maksimum, balik minimum itu lokal. Karena dia maksimumnya lokal di lokal sini. Kalau misalnya grafik kita akan panjang kayak gini nih, apakah dia maksimum? Bukan, ada yang lebih tinggi di sini. Oke? Tapi ini bukan lokal. Kenapa? Karena dia masih tinggi lagi tuh kalau diteruskan X-nya. Jadi ini maksimum bukan lokal. Max bukan stasioner. Paham, Oke? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, jadi nanti benar yang ditanyakan Kope karena nanti ada maksimum yang bukan lokal yang ditanya gitu ya. Saat bagaimana Bu pertanyaan soalnya? Nah, kayak gini. Saya mau cari langsung ke soal yang sesuai yang ditanyakan. Nah, nih. Nilai maksimum minimum suatu fungsi pada interval tertutup. Nah, ini belum tentu lokal nanti. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum minimum. Maksimum minimum yang ditanya di soal ini belum tentu titik balik maksimum atau nilai balik minimum ya. Karena ada intervalnya nih. Nah, cara mengerjakan soal yang seperti ini gimana, Bu? Pertama, kita cari ujung-ujung ini kurang sama dengan ya. Kita cari nilai di ujung-ujung interval. Jadi kita hitung F-1 sama 3 kita ambil dari ujung-ujung interval soal gitu ya. Kita substitusi ke fungsi aslinya. Nah, berarti di sini adalah 6. Kemudian F3 berarti 3 pangkat 2 9. 54 dikurangi 27 berarti 27. Nah, ini adalah nilai ujung-ujung interval. Kita belum bisa membandingkan mana yang max, mana yang min. Kita cari lagi stasionernya. Nah, stasioner. F stasioner. Karena bisa jadi enggak. Itu di sini ada maksimum lokal, ada minimum lokal. Maka stasiun aksen X sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari turunannya nih. Berarti sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan min 3X ya. Dapat X-nya 0. Ya, Bu. Oke, nah sekarang perhatikan. 0 sama 4 itu adalah pembuat stasioner, tapi ini enggak utama. Ini pembuat stasioner. Yang utama apa dari garis bilangan kita? Coba kita cek ya. Garis bilangan kita itu 0 di sini nih. Oh, 0 masuk di interval, berarti dia masuk ya. Kemudian 4 itu di luar interval yang diambil yang 0 aja. Nah, berarti satu lagi kita menghitung F0. Nah, F0 of 0 jadinya. Nah, kemudian kita membandingkan 3 nilai, 7, 27 sama 0. Yang terkecil jadi nilai minimumnya, yang terbesar jadi nilai maksimumnya. Nah, jadi nilai terkecilnya siapa? Ya, 0 nih. Ini adalah nilai minimum. Sekaligus dia adalah nilai minimum lokal. Ya, ini adalah nilai lokal. Kenapa? Karena dia pas di X stasioner, ya kan? Tuh, X-nya adalah dari stasioner. Maka dia nilai minimum ini adalah nilai minimum lokal. Karena dia berada di X stasioner. Nah, maksimum, apakah nilai maksimum dari 27 itu lokal? Bukan.
dia hanya di 3 nih lokalnya, maksimum lokal ada di 4 harusnya, gitu ya. Tapi karena di interval dia membatasi sampai 3 aja, 4 nggak boleh masuk, ya udah dia maksimumnya cuma di 3, ini bukan maksimum lokal. Itu bukan lokal ya. Paham, Kope? Berarti lokal atau nggak lokal tuh dilihat dari pembuat stasioner ya, Bu? Jadi kalau X nilai maksimum yang kita dapetin atau nilai minimum yang kita dapetin itu dari X yang kita peroleh dari stasioner, berarti dia adalah nilai balik minimum atau nilai minimum lokal. Tapi kalau kita menghitung nilainya dari ujung-ujung interval, maka dia bukan nilai maksimum lokal. Nah, kalau kita lihat ke gambar grafiknya nih, supaya lebih jelas lagi. Tadi interval yang diinginkan dari, ini harusnya pakai sama dengan ya. Kalau nggak pakai sama dengan, nanti nggak bisa dihitung. Dari min 1, ini min 1 sampai 3. Nah, berarti di yang saya blok biru ya. Kemudian kita dapat stasionernya tadi adalah di 0, nah di sini, sama di 4. 4 ada di sini harusnya. Nah, 4 di sini. Ini tetapi karena dia di luar interval, maka dia nggak masuk. Nah, yang maksimum adalah di sini. Dia bukan lokal. Kenapa? Karena dia bukan di stasioner. Paham ya? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Tipe 1 tentang maksimum lokal sama yang bukan lokal. Jadi lokal itu adalah kata lainnya balik ya, balik minimum, balik maksimum. Itu kata lainnya adalah maksimum lokal, minimum lokal. Oke, kita kembali lagi ke, oh ini udah habis nih, ini sama aja. Nah, kalau misalnya jenis stasioner tuh, jenis stasioner kalian taunya dari gradien ya. Kalau habis plus kemudian min, ya udah dia adalah pembuat maksimum ya. Habis min kemudian plus, ya udah dia minimum. Jenis stasionernya ya, karena dia ditanya adalah jenis stasioner juga. Jadi tergantung dari garis bilangan. Nah, berarti ini tadi di saat min 1 tuh, min 1,12 2/3 itu adalah titik balik maksimum. Terus nilai maksimumnya siapa? Ini maksimum lokal berarti ya, yang 12 2/3 gitu. Kemudian titik balik minimum ini harusnya minimum ya. Topasnya belum diganti. Minimumnya 5. Jadi jangan tergantung X yang kalian peroleh ya. Walaupun X-nya lebih kecil, min 1, belum tentu dia pembuat minimum. Lihat garis bilangan gitu ya. Kalau di garis bilangannya itu di kirinya min 1 itu plus, kanannya min 1 itu min, ya udah dia pembuat maksimum pasti. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan terkecoh oleh kecil dan besarnya X pembuat stasioner. Tapi lihatlah gambar garis bilangan kita. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutin. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nah, sekarang kita ke soal kontekstual. Nah, ini terapan di fisika. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dalam waktu T detik. Ketinggian yang dicapai oleh bola adalah HT sama dengan 72T min 9T kuadrat. Nah, ini pasti kalian sering ketemu soal seperti ini ya di fisika ya. Yang A, tentukan waktu yang diperlukan sehingga tinggi bola maksimum. Nah, perhatikan. Clue stasioner adalah kata-kata max dan min ya. Teman-teman kalau di soal cerita itu pastikan kalian menemukan clue stasionernya dulu. Stasioner itu apa, Bu? Max min pasti ya. Ini stasioner. Kalau belok itu jarang ditanya. Karena biasanya kan kalau di kehidupan sehari-hari pasti kita akan mencari laba maksimum atau gitu ya. Atau kita akan membuat ruangan yang selebar-lebarnya gitu kan. Atau dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya gitu kan. Berarti konteks kita antara max dan min.
Nah, karena yang mau dimaksimumkan adalah tinggi bola, berarti persamaan tinggi bola itu yang boleh diturunkan ya. Berarti kita agar tinggi bola mencapai maksimum, maka jangan lupa diturunkan sama dengan 0. Ini adalah syarat stasioner. Nah, kita turunkan, ya udah dari sini ketemu nilai T yang ditanya di soal A ya. Tentukan waktu yang diperlukan, jadi bola dilempar ke atas gitu ya. Nah, saat sampai maksimum itu T-nya, waktu yang dibutuhkan itu ternyata 4 detik. Berarti dia sampai kembali lagi, ya berarti 8 detik gitu ya, sampai dia jatuh ke tanah lagi gitu ya. Kemudian yang B, tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, tinggi maksimum T ini kita substitusi ke fungsi aslinya. Nah, kita dapat meter satuan. Oke, ini tinggal pakai rumus jadi lebih lancar. Nah, contoh berikutnya itu kalian harus menciptakan rumus sendiri. Nah, contoh yang ke-6. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini masih untung ada gambarnya. Bisa jadi nanti nggak ada gambarnya, kalian harus mereka sendiri gambarnya seperti apa gitu ya. Karena ini adalah kawat yang dibikin kerangka dari kawat, ini P, oh berarti ini juga P nih, ini PO ada 3 P nih, kawatnya ya, dipotong 3 kali P nih. Kemudian ini L, oh dia membuat persegi panjang 2 nih, ini L ya. Berarti ini L. Oke, berarti 120 meter itu terdiri dari 3P ditambah 4L ya. Nah, ini adalah persamaan kerangka. Kemudian kita baca lagi clue-nya, stasionernya di mana? Temukan kata-kata max dan min. Kita menemukan kata-kata max di sini. Nah, kita ikuti dia mengikuti kalimat kata-kata apa? Luas. Nah, agar luasnya maksimum, berarti kita harus mencari persamaan luas dulu nih. Karena persamaan luas nanti yang boleh diturunkan sama dengan 0 ya. Jangan persamaan kerangka yang kita turunkan, nggak nyambung nanti gitu ya. Nah, kita mencari persamaan luasnya. Luas itu ini hitung aja persegi panjang utuh ya. Berarti ini P, kemudian ini adalah 2L ya, karena dia mintanya segini itu L, berarti ini 2 kali L. Berarti luasnya adalah P dikali 2L. Oke. Persamaan pertama berarti kita harus utak-atik, kita nyatakan dalam L sama dengan atau P sama dengan ya. Karena yang ditanya adalah P, maka nyatakan dalam L sama dengan. Kemudian substitusi ke L di persamaan luas ya. Nah, berarti di sini kita dapat persamaan luas dalam variabel bebas P. Itu satu supaya agar luas nih. Agar luasnya menjadi maksimum, di sini ya, agar luasnya menjadi maksimum, maka persamaan luas yang sudah dinyatakan dalam satu variabel P, itu yang diturunkan sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai P-nya. Oke, karena yang ditanya adalah panjang kerangka, ini udah dapat. Apakah jelas? Contoh 6, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Austin sakit juga. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Contoh 6? Enggak ya? Jelas ya? Saya lanjut. Contoh berikutnya. Luas permukaan balok. Nah, ini kemarin di polinom kan kita juga membahas soal-soal yang mirip-mirip ini ya. Waktu kelas 10 juga iya. Luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm. Oke, kita mau membuat balok ya berarti ya. Bikin dulu baloknya, alasnya persegi. Oke, karena alasnya persegi. Nah, ini adalah dia ada tutupnya enggak? Oh, enggak ada keterangan berarti alas sama tutup tuh 2 kali P kuadrat ya. P kali P kan. Kemudian ditambah sisi tegaknya tuh P kali T ya. Ada 4 tuh, 4 P kali T. Nah, tadi luas permukaannya adalah 150. Ya udah, kita isi ya. Tuh, ikutin. Oh, di sini masih PL. Oke, ini saya langsung ya. Terusin dulu deh. P kelipatan 2 semua nih. Jadi di 75 ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau dinyatakan dalam P sama dengan persamaan ini agak susah. Kenapa? Karena
P-nya dalam pangkat 2 ya. Nah, maka kita nyatakan dalam T sama dengan aja. Nah, dapat ini ya. Gitu. Kemudian, siapa yang mau dimaksimumkan? Oh, kata-kata maksimumnya ada di volume balok. Berarti kita ciptakan dulu persamaan volume. Nah, persamaan volume adalah P kuadrat kali T ya, karena alasnya berbentuk persegi. T-nya tinggal substitusi ke sana. Nah, dapat ya. Substitusi, kemudian volume supaya maksimum maka diturunkan sama dengan 0. Tinggal dilanjutkan ketemu P-nya. Nah, yang ditanya apa? Tentukan panjang alas balok. Oke, ketemu. Begitu contoh 7. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Rumus-rumus yang dipakai pokoknya ikutin di soalnya ya. Yang diketahui apa, yang ditanya apa, antara itu. Oke, kita lanjutkan contoh yang berikutnya lagi. Contoh 8. Oke. Dari selebar karton berbentuk persegi, nah ini bentuknya persegi ya, nih gambarnya sudah dibuatkan. Ukuran sisinya 18 cm. Akan dibuat kotak tanpa tutup. Nah, ini perhatikan. Tanpa tutup yang ini. Oke. Nah, ini tadi adalah 18 sisinya ya. Kemudian dengan cara dia mau membuat kotaknya, caranya gimana? Menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton. Oke, yang hitam ini ya. Jadi ini X. Ini jadi tembok dari sisi tegak yang sebelah sini. Ini tasnya bolong, nggak ada tutupnya. Oke. Kemudian yang ditanya apa? Tentukan volume maksimum. Oke, volume lagi. Berarti kita membuat persamaan volume lagi. Volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya apa? Kita bikin dulu nih. Kenapa 18 min 2X? Jadi tadi kan panjang karton kita kan 18 tuh. Kemudian mau dipotong kanan kirinya sepanjang X ya. Oh, karena kanan kirinya dipotong, berarti panjang sekarang menjadi kanan kirinya sejauh X. Karena lebarnya juga begitu, berarti sama nih panjang dan lebar. Kemudian karena yang dibuang tadi seukuran X ya, sisi. Berarti ini kalau dilipat kan dia jadi tingginya ya. X itu adalah tinggi balok kita. Nah, berarti rumusnya adalah alasnya karena persegi ya, 18 min 2X kuadrat dikali X. Nah, ini kita tinggal kali-kali, dapat rumus volumenya dalam variabel bebas X. Nah, kemudian karena volume akan dimaksimumkan, berarti F aksen X sama dengan 0 ya. Ingat ya. Nah, tinggal diselesaikan. Nah, dari sini kita dapat dua nilai X. Pembuat stasionernya ada dua nih X-nya. Jangan langsung dua-duanya dipakai ya. Tapi kita cek dulu mana yang memenuhi syarat. Tadi kan karton kita 18 tuh panjangnya. Kalau dipotong kanan kiri sejauh X, kita masukkan 9 deh. Kalau X-nya 9, mungkin nggak kotak kita terjadi OP? Kotak kita terbentuk, mungkin nggak? Nggak, Bu. Enggak ya, kenapa? Habis, Bu. Habis deh, P-nya 0, ya nggak jadi kotaknya. Gitu. Jadi, gitu ya. Jadi sambil dianalisa ya, kalau udah dapat nilai X, mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin. Atau dua-duanya mungkin. Kalau dua-duanya mungkin, ya ambil dua-duanya. Karena yang ditanya volumenya, substitusi ke fungsi volume tadi ya. Ini substitusi ke sini, dapat. Apakah jelas? Contoh 8. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau ada, kita lanjutkan. Contoh 9. Nah, contoh 9. Ini terapan turunan di bidang ekonomi. Jadi kenapa turunan anak IPS juga belajar? Karena pakai nih. Seorang pedagang memproduksi X unit barang. Nah, temukan dulu X-nya dalam apa gitu ya. Karena X-nya bisa dalam hari, dalam barang gitu. Jadi jangan sampai keliru. Di sini di soal contoh 9 ini X-nya adalah unit barang. Jadi X berbicara jumlah barang. Kemudian yang persamaan yang diketahui adalah persamaan biaya. Nah, ini persamaan biaya apa? Kita baca satuannya Rp1.000.
tiap unit. Oke, berarti ini baru saya tulis dulu. X adalah unit biaya per min 10 X plus 30. Satuannya jangan lupa ya, ribu. Satuannya ribu. Kemudian karena dia memproduksinya X unit barang dan barangnya itu habis terjual habis. Oke, berarti kita mencari biaya total. Nah, biaya total berarti ya udah ya, karena dalam X unit barang. Berarti 5X pangkat satuannya. Nah, kemudian harga jual per unitnya adalah 50. Oke. Harga jual per unit itu adalah 50.000. Oke, ini satunya ribu. Oh, ini ribu, supaya jadi ribu, nolnya dicoret. Nah, biar sama ya. Oke. Karena biayanya biaya total, berarti ini uang yang masuk juga kita hitung total ya. Total pendapatan. Total pendapatan berarti saya kasih lambang. Kenapa? Karena per unit 50.000, ribunya disamakan satuannya sama biaya, berarti 0,3-nya saya coret, tinggal 50, kemudian dikali X gitu ya, supaya saya dapat total pendapatan. Kemudian yang ditanya apa? Tentukan keuntungan maksimum. Oh, clue stasionernya di sini. Yang mau distasionerkan adalah fungsi keuntungan. Kita udah punya belum? Belum ternyata. Berarti kita buat dulu ya fungsi keuntungan. Untung. Laba ya. Biar pendek. Labanya berarti total laba nih pasti ya. Total laba adalah total pendapatan dikurangi biaya total. Jangan pernah terbalik ya rumusnya ya. Kalau terbalik kalian nggak pernah dapat laba. Nah, karena ini sudah total semua, berarti saya buat labanya dalam LX, variabel bebas X ya. Karena X-nya adalah unit barang. Total pendapatan tadi 50X, dikurangi biayanya adalah 5X pangkat 3 yang total 30X. Nah, satuannya sekarang udah sama ya, dalam Rp1.000 semua. Nah, berarti LX kita adalah min 5X pangkat 10 dikurangi 30 plus 20X. Oke. Nah, kemudian dia tanya apa? Keuntungan maksimum. Oke, berarti ini agar keuntungan gitu ya. Nah, ini kita terima. Min 5 yang sama dengan 0. Kita ikuti di sini yang mana sih? Oh, ini ya. Nih. Nah, dari sini kita dapat 2 nilai X. Min 2/3 sama 2. Oke, kalau unit barang mah nggak mungkin pecahan, nggak mungkin minus. Kita buang aja gitu ya. Kecuali kalau dua-duanya positif. Nah, kita baru harus cek dulu supaya laba maksimum ya. Misalnya nih, ini ternyata ketemunya 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 kita masukkan ke garis bilangan dulu gitu ya. 0 di sini masukkan. Ternyata di sini min. Kemudian ini plus, kemudian pilihlah yang ini. Ini plus, min, plus, plus. Nah, jangan pernah kalian pilih yang 2 karena dia pembuat minimum, tapi pilihlah yang 1. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya selalu lari ke garis bilangan. Kalau kalian dapat X-nya dua-duanya benar. Ya udah, kalau udah dapat di sini untung satunya pecahan dan minus. Jadi kita cuma satu pilihan ya. Kemudian karena yang ditanya adalah laba maksimum, 2 ini substitusi ke fungsi laba yang belum diturunkan gitu ya. Nah, kemudian dapat deh satuannya diikutkan lagi, jangan lupa ya. 40 dalam Rp1.000 atau kalian tuliskan dalam bentuk RP-nya tuh. Nah, apakah jelas teman-teman contoh terapan di ekonomi, bidang ekonomi? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya? Jelas ya? Berarti jelas ya? Bu, Ya apa? itu kan 15-nya kan minus 15 kan ya itu, Bu. Mm-mm. Terus bawahnya minusnya hilang. Itu Dikali min dikali. 5. Dikali min 5. Oh, oke. Dikali min Makasih, 5 Bu. untuk memudahkan pemfaktoran aja. Oh, ya. Thank you, Bu. Oke. Karena udah sama dengan 0 ya, jadi kita bebas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh 10. Nah, ini contoh 10. Ini sudah masuk ke permasalahan IPA lagi.
Nah, teman-teman, sebenarnya soal yang kayak contoh 10, ini kalau soal cerita aslinya bagaimana sih Bu? Kalau yang soal ini, nah ini misalnya kalian punya proyek mau membuat jembatan gitu ya. Jadi ada selat atau ada apa? Nah kalian ada kalau nggak sungai deh, yang kecil aja deh. Ada sungai. Nah kemudian di sini sungai ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk transportasi gitu ya. Nah, ada kapal yang lewat sini nih. Nah, ukuran kapalnya udah ada ukurannya. Nah, kalian diminta membuat jembatan supaya kapalnya bisa lewat sini. Maka ukuran maksimumnya persegi panjang. Nah, ini manfaatnya adalah seperti ini. Atau kalian mau ngebor gunung tuh, mau buat jalan kereta misalnya ya. Nah, kalian kan akan memaksimumkan bodi kereta yang mau lewat gitu ya. Nah, berarti kan kita asumsikan bentuknya persegi panjang begitu ya. Jadi persegi panjangnya bisa tergantung kurvanya nih, tergantung peruncingan gunung kita. Kalau gunungnya landai, ya pasti persegi panjang kita kayak akan seperti ini. Nah, gitu. Logikanya adalah terapan di realnya adalah seperti itu ya. Kita akan membuat jembatan atau membuat mengebor di bawah tanah begitu supaya kita dapat bentuk yang paling maksimumnya gitu. Lebih kecil nggak apa-apa, yang penting kan kita dapat ukuran maksimumnya supaya biaya untuk ngebornya nggak terbuang sia-sia kan gitu. Nah kita ke contoh 10 dulu. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 12 min X kuadrat. Hitunglah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat pada daerah antara parabola dan sumbu X. Nah, ini gambarannya seperti ini masuk soalnya. Jadi nanti gambarnya ini kalian bikin sendiri ya, terjemahkan sendiri dari soal cerita yang ada gitu. Nah, ini kan karena contoh jadi sudah saya buatkan. Nah, berarti kalian harus ingat lagi nih menggambar parabola. Cara termudah menggambar parabola, Y sama dengan 12 min X kuadrat, itu yang kita perlukan sebenarnya simetri lipatnya ya. Simetri lipat. Itu adalah XP-nya ya, min B per 2A. Ini yang terpenting. Karena dia simetris ya, kanan kirinya tinggal ikuti aja gitu. Min B, B-nya nggak ada. Oh, 0. Nah, pasangannya adalah YP ya. Waktu kelas 10 ingat lagi ya. 0 substitusi aja ke sana, 2 aja tabel. 3 kolom ya. Kan minimal 3 kolom tuh. XP-nya tadi diletakkan di tengah tuh, simetri lipatnya ya. Nah, kanan kirinya kita tentukan sendiri nih. Yang penting simetris. Nah, misalnya saya mau pakai min 1 dan 1 deh. Nah, kemudian min 1 sama 1 yang kita ambil sendiri tadi, substitusilah ke Y-nya, ke kurvanya ya. 1 kuadrat, 1, 12. Oh, kok jaraknya kecil ya? Ini 11 sama 12. Nanti gambarnya susah, saya ganti deh, jangan 1 tapi 2. Nah, 2 substitusi ke sana. 12 dikurangi 4, oh lumayan 8. Oke lah, nggak apa-apa. Ini pasti simetris tuh, ya. Jadi kalau ngitung 1 pasti yang lainnya sama. Nah, kemudian kita gambar. Nah, gambarnya adalah tadi 0,12 di sini. Kemudian min 2,8, 2,8. Ya, gambar parabolanya ya. Kemudian kita membuat persegi panjang ini belum tentu persegi panjang yang kita harapkan ya. Ini baru kita mereka aja. Yang penting tadi kan yang ditanya adalah hitung luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat pada daerah antara parabola dan sumbu X. Kalau parabolanya terbuka ke bawah, sumbu X-nya ada di sini, ya udah pasti di sini ya. Kalau nanti parabolanya ngadepnya ke sana terhadap sumbu X, berarti nanti persegi panjangnya di sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita menganalisa persegi panjangnya. Kita ngambil C adalah 2,8. Nanti kita nggak bisa melanjutkan lagi. Tapi anggap aja dia X, Y. Nah, berarti persegi panjang kita ini X. Oh, berarti panjangnya adalah 2X ya. Karena ini ke kirinya 0 juga sejauh X pasti ya. Itu dia harus simetris tuh. Dia kan simetri lipatnya di sumbu Y ternyata. Oke, kemudian tingginya, ini adalah tingginya ya. Tingginya adalah sejauh apa? Oh, Y. Berarti tingginya adalah Y ya. Nah, kemudian kita buat
luas persegi panjang di sini yang kita punya itu panjang kali tinggi. Nah, berarti panjangnya apa? X. Oh, dalam X aja nih. 2X dikali Y. Nah, persamaan Y tadi kita punya ya. Y-nya adalah 12 min X kuadrat. Masukkan aja. Berarti LX ya. Persamaan luas persegi panjang dalam varian X min 2X pangkat 3. Nah, karena dia mintanya adalah supaya persegi panjang jadi maksimum, luas persegi panjang maksimum, maka luas inilah yang kita turunkan sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita dapat dua nilai X, karena kita mengambil titik C itu X, Y, berarti X-nya 2 ya. Nah, kita dapat koordinat titik C. Ternyata 2,8 pasti gambar kita. Nah, kemudian ya udah tinggal dihitung luas persegi panjang maksimumnya ya. Berarti panjangnya adalah 2 kali X. X-nya 2, berarti 4 dikali 8, 32. Apakah jelas? Teman-teman, silakan yang belum paham boleh bertanya. Berarti itu yang apa? Tadi saya bingung, Bu. Itu Yang 2,8 sama min 2 sama 8 dapat dari mana? Yang atas. Oh, yang atas. Oh, ini nih. Yang apa? Tabel ya, Kope ya? Iya. Nah, Kope, kita ingat parabola itu simetris. Oke? Ini adalah parabola. Parabola, maka kita butuh simetri lipatnya. Simetri lipat itu apa? XP-nya. Jadi dia pas apa? Nanti parabola kita itu ketemu. Nah, ini adalah XP di sini. Simetrisnya ke kanan kiri ya. XP itu min B per 2A. Rumusnya ya, diingat lagi. Nah, kemudian kita dapat titik apa? Titik baliknya gitu ya, titik balik kurvanya gitu. Ada di 0,12. Ya udah, dia simetrisnya di X sama dengan 0. Berarti sekarang kita mengambil X di kanan kirinya 0, harus simetris ya. Jadi kalau kita ke kirinya 0 2 langkah, berarti ke kanannya 0 2 langkah gitu. Paham? Oke. Nilai Y-nya berarti X ini kita substitusi ke kurva persamaan tadi, kita dapat nilai Y-nya. Jelas ya? Berarti ini buat gambar grafik Buat parabolanya gambar. aja, Bu. Betul, betul. Oke. Oke. Ada lagi kah? Teman-teman? Jelas ya? Kalau jelas, kita lanjut satu contoh lagi, habis itu selesai teman-teman. Contoh 11, sebuah tabung tanpa tutup. Nah, ini tanpa tutup lagi. Terbuat dari seng tipis. Nah, dapat menampung minyak tanah sebanyak 64 desimeter kubik. Nah, ini desimeter kubik itu liter ya, sama dengan liter ya, Jo ya. Benar, Jo? Ya, Bu. Oke, nanti kalian harus sadar satuan juga ya, supaya nggak keliru. Yang ditanya adalah supaya luas permukaan tabung minimum. Oke, bukan volume yang mau diminimumkan, tetapi luas permukaan. Jadi jangan keliru menurunkan rumus ya. Nah, ini 64 karena dia desimeter kubik, berarti dia adalah tentang volume tabung. Nah, rumus volume tabung adalah PR kuadrat kali tinggi ya, H kali H. Oke, kemudian karena R-nya dalam R kuadrat, maka kita nyatakan dalam H saja. Nah, kemudian kita buat luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu adalah alas aja ya. Luas alas tuh tutupnya nggak ada. Ini bolong karena dia tanpa tutup dia bilang. Alasnya bentuk lingkaran berarti PR kuadrat. Ditambah selimut tabung itu adalah keliling dikali H ya, kali tinggi ya. Keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Nah, 2 PR kali H. Nah, ini. Kemudian hanya substitusi ke sana. Dapat persamaannya. Ini luas permukaan variabel R itu ya 28 R pangkat min 1. Nah, karena dia luas permukaan tabung minimum, berarti 28 dibagi R kuadrat. Nah, ini yang disama dengan 0 nanti ya. Sama dengan 0, kita tinggal kali R kuadrat aja ya. Kali R kuadrat. Yang ditanya apa sih? Oh, jadi. Oke lah. Berarti 2pi R pangkat 3 sama dengan 128. 128. 2 yang ketinggalan. Oke. Dibagi 2. Berarti dibagi 2pi ya.
R pangkat 3 adalah, R adalah akar pangkat 3 dari 64 per pi. Jadinya adalah 64 itu kan 4 pangkat 3 ya, jadinya 4. 4 per akar pangkat 3 dari pi kuadrat per akar pangkat 3 dari pi kuadrat dibagi pi. Nah, jadi. Itu teman-teman. Contoh 11. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, coba kalau dicek langsung ke soal. Oke, teman-teman. Yang nomor 1 itu tentang nilai stasioner dan jenisnya. Nah, ini masih bisa di coba nanti ya. Nah, saya mau ke soal cerita dulu nih. Dari 2 sampai 15. Oke, dari nomor 2 dulu ya. Nomor 2. Jojo. Kan biasanya menerjemahkan kalimat ya, logika bahasa itu yang agak susah ya. Coba Jo, yang nomor 2 dibuat model matematikanya dulu. Modelnya apa Jo? Jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Terjemahannya apa Jo? Jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Kalimatnya, kalimat matematikanya apa? X tambah X kuadrat sama dengan 75, Bu. X tambah, ini ada bilangan pertama, ada bilangan kedua. Gitu. Oh, Berarti ada Y 2 kuadrat variabel. ya, Bu? Ya, Y kuadrat sama dengan. Kalau nanti saya buat kalimat kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan kedua, kuadrat bilangan pertama dan kedua. Nah, kalau saya buat kalimatnya adalah kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan kedua, kalimat matematikanya apa, Jo? Kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan kedua. X tambah Y kuadrat ya? Oke, Kurang X ya. tambah Y kuadrat maksudnya, Bu. Oke, ya. Jadi kuadratnya itu justru belakangan gitu ya, dijumlahkan dulu. Oke, jadi nanti bahasanya dibolak-balik, jangan bingung ya. Kemudian persamaan yang kedua yang mau distasionerkan apa, Jojo? Kata-kata stasionernya di mana, Jo? Sama dengan 0, Bu. Iya, mau yang sama dengan 0 itu siapa? Kata-kata stasioner, Jo. Max dan min-nya ada di mana? Kata-kata stasionernya pasti ada nih, karena ini kan aplikasi turunan ya. Temukan max atau min. Oh, yang terbesar max ya, Bu? Oke, ya. Ini adalah kata-kata stasioner. Siapa yang mau distasionerkan? Mau dicari maksimumnya, Jojo? Oh, itu yang X tambah Y kuadrat tadi, Bu. Bukan. Hitunglah nilai terbesar dari hasil kalinya, Bu. Nah, ini dia. Berarti kita harus mencari hasil kali nih. Saya misalin pakai Z deh. Itu adalah X kali Y, gitu ya. Nah, ini nanti Z yang akan diturunkan, oke? Karena yang
yang mau dicari terbesarnya siapa sih? Hasil kali. Oh, si Z. Gitu. Oke, Jojo? Ya, Bu. Nah, persamaan pertama jadikan X sama kuadrat adalah X-nya diganti 75 min Y kuadrat, variabel bebas Y adalah 75Y min Y pangkat 3. Terbesar, maka Z aksen Y harus sama dengan. Itu urutannya. Paham ya, Jo ya? Oke. Ya udah, ini tinggal dilanjutkan ya, turunkan 75 min 3Y kuadrat sama dengan 0. Nanti dapat Y-nya ya 25 ya. Oh, ada Y-nya min 25 juga ya. Nah, nanti silahkan dilihat supaya dia mendapatkan yang terbesar itu saat Y-nya 25 atau yang min 25 gitu. Karena ini dua-duanya mungkin ya. Bilangan mungkin min 25 mungkin. Ini oke. Tinggal dicari substitusi, cari Z-nya gitu ya. Oke. Bisa lanjutin sendiri nomor 2 ya. Oke, sekarang nomor selanjutnya. Nomor 3. Nah, ini waktu kelas 10 juga udah pernah dapat. Saat kalian membahas polinom di semester 1, ini juga ada nih soal seperti ini. Coba saya mau tanya sama siapa ya? Cherry deh, Cherry. Cherry mana ya? Cherry. Cherry, kamu ke toilet kan? Oh, Cherry, error. Cherry. Error. Oke, saya cari Chris deh, Chris. Iya, Bu. Oke. Nomor 3, Chris. Kalau di soal itu diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat bla bla bla, maka rumus yang mungkin dipakai adalah rumus apa nih? Ingat nggak? Akar-akar persamaan kuadrat. Ada X1, X2. Kemudian apa? Pemfaktoran. Bukan, ya? Bukan, nggak bisa difaktorin karena ini ada K-nya. Chris. Nggak bisa difaktorin. Kemudian muncul nih, ada rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat nih, Chris. Rumus apa yang dipakai ya? Ingat, Bu. Saya ngelek hilang. Mana nih? Hilang. Oh, Oke. Sudah kelihatan ya, Chris ya? Apa nih? Ingat rumusnya? Apa ya? Persamaan kuadrat, Bu. Kan ada persamaan kuadrat nih. Kemudian X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Kemudian yang ditanya adalah agar X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu mencapai minimum, maka rumus yang dipakai, ingat nggak ya? Chris, ingat nggak? Ingat, Bu. Lupa deh. Oke, saya bantu ingetin nih. Nomor 3. Teman-teman di aplikasi turunan, itu kalian udah pakai banyak materi ya, terutama materi-materi waktu kelas 10, persamaan kuadrat, kemudian pertidaksamaan, itu bakal banyak dipakai ya. Jadi modulnya jangan dikumpulin lagi. Siapa tahu nanti kepake karena kelas 11 itu pasti materi kelas 10 akan kepakai semua, nanti kelas 12 semua kepake gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita ingat lagi nih, kalau X1, X2 adalah akar-akar persamaan, maka kemungkinan besar kita akan memakai rumus jumlah akar-akar sama hasil kali akar-akar, gitu ya. Jumlah akar-akar. Rumusnya apa? X1 tambah X2. Nah, ingat nggak, Chris? Rumusnya apa? X1 tambah X2. Rumusnya apa?
Nggak ngeklik, Bu. Min B per A. Ingat ya, kemarin di polinom kalian juga udah belajar. Min B per A ya. Oh, iya, Bu. Oke, nah ini kita pakai persamaan kuadrat yang di sini. Min B per A-nya berarti min K ya, Kris ya. Oke, ya. Kemudian hasil kali. Nah, rumus siapa? Ayo, ingat ya? C per A, Bu. Ya, C per A. Jadinya K. kita dapat K. Oke, nah ini yang kita masukkan ke X kuadrat, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, kita masukkan ke X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini kita kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, disimpan ya rumusnya ya. Nanti kalau pakai lagi nih. Nah, kalau di polinom kemarin ada X1, X2, X3 kan? Ingat lagi rumusnya. Nah, ini kita ganti tuh. Pakai yang penjumlahan sama hasil kali tuh. Penjumlahannya min K, berarti min K kuadrat jadi K kuadrat ya, Kris ya. Kemudian hasil kalinya K, berarti ini min 2K. Nah, Kris, ini tadi yang akan kita minimumkan. Tuh, dia bilang, hitunglah nilai K agar X1 kuadrat tambah X2 kuadrat mencapai nilai minimum. Nah, ini syarat stasionernya ya. Kemudian kita lanjutkan nih, agar nilai, maka kita misalkan dia adalah, ini diaksenkan gini aja ya, X1 kuadrat tambah Xn ya, ini agak miring ya, nanti dikira pangkat 1. Nah, kemudian kita turunkan, ya udah ini tinggal 2K min 2 sama dengan 0. Dapat deh K-nya berapa, Kris? 1. 1. Ya udah ini jawabannya. Oke? Paham ya? Oke, jadi nggak sulit, cuman kita harus mengingat lagi rumus-rumus yang udah pernah kita pakai. Oke, teman-teman silahkan dicoba soal-soal yang berikutnya ya. Nih, terutama kayak yang ini pasti kalian ini agak. Nah, ini juga nih, ini ada titik-titik nih, pasti kalian agak. Kalau yang lainnya ada contohnya ya. Ini nomor 8 ada contohnya, tapi saya ingin kalian mengulang lagi di soal yang beda supaya kalian terbiasa. Kemudian nah, soal terapan di ekonomi ini pasti karena X-nya bisa beda-beda. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Yang nggak ada pertanyaan silahkan dicoba ya soal-soalnya.